telah saya renungkan, dan ternyata ini menjadi renungan yang memberkati saya secara pribadi, dan saya mencoba share kepada Bapak Ibu melalui video ini, menyampaikan tentang menghitung hari-hari kita. Menghitung hari-hari kita. Ya. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 berkata, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 90 ini itu berbicara doa Musa yang merenungkan tentang kekekalan Allah di tengah kefanaan manusia. Musa mengakui bahwa hidup kita di bumi ini sangat singkat, seperti rumput yang tumbuh di pagi hari dan layu di sore hari. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 5 sampai 6. Jadi karena hidup sangat singkat dan tidak pasti, kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang mengerti nilai waktu, memprioritaskan kekekalan, dan mengelola setiap momen untuk tujuan yang mulia. Di dalam ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini, Mazmur pasal 90 ayat 12 tadi, ada beberapa hal yang menjadi berkat bagi saya dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama adalah realitas kefanaan. Kita lihat bagaimana hal-hal yang fana itu realitasnya. Yaitu kefanaan ini singkat. Artinya hidup singkat. Maka realitas kefanaan. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 9 sampai 10 itu menerangkan bahwa hidup kita adalah seperti uap. Ya. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita banyak melihat seperti itu. Terkadang kemarin kita boleh ketemu dan hari ini kedengaran bahwa dia sudah kembali kepada Bapa. Kita tidak tahu. Maka diibaratkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14 dijelaskan bahwa realitas ini itu harusnya tidak menakutkan tetapi membangkitkan. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita yang kita kutip dari Mazmur ini dan juga Yakobus pasal 4 ayat 14 ini. Kita tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang tidak kekal. Jadi artinya dalam hidup ini tidak memiliki hal yang main-main. Hal yang sia-sia. Hal yang tidak berguna. Hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini kita harus sadari bahwa kesadaran kita ini tentang akan kefanaan itu mendorong kita untuk memprioritaskan apa yang akan bertahan selamanya. Jadi hubungan kita dengan Allah dan pelayanan kita kepada sesama itu sangat penting. Jadi ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwa kita sudah tahu realitas kefanaan itu. Namun oleh sebab itu kita mau
mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Apa yang bertahan selama-lamanya, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah dan sesama. Yang kedua adalah panggilan untuk bijaksana. Yang panggilan untuk bijaksana tetap panggilan, kita harus bijaksana. Bijaksananya adalah menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Jangan terlena dengan dunia ini. Mazmur pasal 90 ayat 12 tadi. Jadi ada pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu yang artinya ini bukan tentang membuat jadwal yang efisien. Tetapi apa? Tentang penyaring prioritas. Mana yang utama, mana yang terutama. Mana yang penting dan mana yang terpenting. Memang sama-sama penting. Tapi kita lihat tadi kefanaan itu. Maka ada penyaringan prioritas. Tentu kita yang sudah menyadari dan mengerti. Kita harus memprioritaskan yang bertahan selama-lamanya, kekal. Itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita mencari kekayaan di bumi, itu hanya sementara. Ya. Orang bijak bertanya, ya. Orang bijak bertanya dalam hidupnya, apakah yang saya lakukan hari ini akan memiliki nilai kekal atau tidak? Apakah saya berinvestasi dalam hal-hal yang Tuhan pedulikan atau tidak? Ini pertanyaan dalam hidup orang yang bijak. Jadi ini kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan adalah melihat hidup melalui kacamata Allah. Itu melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Dan mengalokasikan sumber daya waktu kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau perspektifnya Tuhan. Ini sangat penting bagi kita. Jadi meresponi panggilan harus bijaksana. Menghitung hari-hari kita. Ya, dan yang ketiga adalah cara mengisi waktu dengan Tuhan. Mengisi waktu dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Jadi Rasul Paulus memberikan perintah yang jelas tentang bagaimana kita harus menjalani waktu kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Itu firman Tuhan dalam Efesus tadi. Ya, jangan seperti orang bebal, melainkan seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari adalah jahat. Saudara, marilah kita pergunakan waktu. Pergunakan waktu dalam bahasa, pengertian dalam bahasa Yunaninya. Artinya menebus atau membeli kembali waktu. Karena hari-hari adalah jahat. Kenapa dikatakan hari-hari jahat? Kita lihat penuh dengan gangguan, penuh dengan godaan, menjerumuskan. Kalau kita tidak bijak, maka kita mudah terpengaruh dengan hal-hal dunia ini. Jadi kita harus proaktif dalam merebut waktu dari hal-hal yang tidak penting menjadi penting. Kita pergunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan itu karena memang merupakan satu investasi kekekalan kita. Artinya fokus kita menebus waktu dengan menggunakannya untuk melakukan kehendak Allah. Ya, melakukan kehendak Tuhan, yaitu melalui mencarinya, melayani sesama, bertumbuh dalam kekudusan, bukan membuangnya untuk kesenangan sesama.
Itu hal yang ketiga. Dan yang keempat adalah sumber daya yang kekal. Sumber daya yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sumber daya yang kekal. Melalui belas kasihan dan sukacita. Musa mengakhiri doanya. Jadi dalam Mazmur pasal 14 dan 17. Dengan memohon agar Allah mengisi sisa waktu mereka. Itu dikatakan di dalam ayat 14. Kenyakkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hari. Karena sukacita kasih setia Tuhan itu kekal. Ya. Kasih setia Tuhan kekal. Tidak pernah berhenti. Tidak ada batasnya. Itulah dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan sepanjang hari, sepanjang masa. Kasih setia Tuhan menyertai kita. Jadi kebutuhan harian kita adalah hidup, ya, untuk hidup bijaksana. Kita membutuhkan kasih setia Allah setiap pagi, setiap saat. Dan inilah yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan kita. Dalam firman Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Ya, terbang seperti burung Raja Wali. Dia dapat melewati semua hal yang fana, masalah, persoalan. Karena dia selalu menantikan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi pekerjaan yang berhasil, doa Musa juga, kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Waktu yang diisi dengan bijaksana adalah waktu di mana kita memohon campur tangan Allah agar pekerjaan kita berhasil dan memuliakan. Itulah prioritas kita. Mencari Tuhan terlebih dahulu merupakan satu investasi yang bertahan selama-lamanya dalam hidup kita. Saudara dalam Tuhan, kita memuliakan Tuhan dalam setiap pribadi. Oleh sebab itu, hidup kita bisa cepat berlalu. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan. Jadikanlah setiap hari berarti, bermanfaat, dengan mengizinkan Roh Kudus mengajari kita, mengajari saudara, menghitung hari-hari saudara. Mari prioritaskan firman Tuhan. Mari kita kejar kekudusan dan layani dengan kasih. Ya, dan layani dengan kasih sehingga saudara memperoleh hati yang bijaksana dan menikmati sukacita sepanjang hari-hari saudara yang singkat ini. Mari tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.